Pada tahun 2021, seorang janda kaya berusia 71 tahun menjadi korban penipuan properti yang berakhir fatal di kota London, Inggris. Pelakunya adalah dua orang pemuda pendatang yang bekerja di kedai kebab. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat Weekly, Rika Rodo, dan Triple CS Mam 0808. Mari sama-sama kita simak kasusnya berikut ini. Louis Kam adalah seorang janda kaya dan pebisnis sukses asal kota Potterbar di utara London. Louis punya dua putra yang sudah dewasa bernama Richard dan Greg yang sangat dikasihinya. Bersama mantan suaminya, Louis berjualan daging impor dari Cina dan Timur Tengah. Selain itu, mereka juga membuka usaha catering yang cukup sukses. Berkat ketekunannya, Louis bisa membeli dua properti di kawasan kota London yang terkenal mahal di dunia. Propertinya berupa sebuah toko dengan 3 flat di atasnya, serta sebuah rumah 4 kamar beralamat di area Barnet. Pada tahun 2020, total nilai properti yang dimiliki Louis mencapai 4,6 juta pound sterling atau setara 90 miliar rupiah lebih. Selain itu, Louis juga mendapat penghasilan tambahan dari uang sewa. Pada awal tahun 2021, rumah Louis di Barnet kebetulan kosong, tidak ada yang menyewa. Louis yang saat itu sudah berusia 71 tahun, berniat menjual rumah tersebut di mana hasilnya akan dibagikan kepada kedua putranya. Seorang teman Louis mengenalkannya kepada Qusay Al-Jundi, pemuda berusia 24 tahun yang sedang mencari properti untuk investasi. Sehari-harinya, Qusay Al-Jundi bekerja sebagai koki di kedai kebab Yasmin Syam yang berlokasi di Harrow. Tentu sangat tidak mungkin bagi seorang koki kebab bergaji minim seperti Qusay mampu membeli properti Louis seharga belasan miliar rupiah. Tetapi, Qusay mengaku punya istri seorang miliuner berusia 60 tahun bernama Anare yang akan membeli rumah itu untuk investasi. Qusay mengatakan Anare bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran karena dia sangat suka pada rumah Louis. Louis tentu saja tergiur dengan profit margin atau keuntungan yang tinggi, yang berarti semakin besar juga dana yang akan diterima kedua putranya. Saat datang ke kedai kebab untuk bertemu Qusay, Louis Kam sempat melihat pemuda itu menggoda seorang wanita berumur yang dikira Louis adalah istrinya, Anare. Louis juga melihat Qusay selalu mengendarai mobil-mobil mewah saat bekerja, hingga membuatnya yakin Qusay mampu membeli rumahnya. Pada tanggal 26 Juli tahun 2021, Louis Kam berencana menemui Qusay Al-Jundi untuk menuntaskan transaksi pembelian rumah. Saat itu, Qusay mengusulkan agar transaksi dilakukan di bawah tangan dengan disaksikan notaris demi menghindari pajak. Sebenarnya Louis dan putranya Greg merasa ragu saat mendengar usulan Qusay yang mencurigakan. Tetapi Louis tetap melanjutkan transaksi meski putranya tidak setuju. Tanpa menyadari, dia sudah masuk perangkap penipu. Hari itu sekitar pukul 3 sore, kamera CCTV merekam mobil BMW yang dikendarai Louis tiba di depan propertinya. Louis Kam masuk ke dalam rumah, namun dia tidak pernah keluar lagi. Keesokan harinya, pada tanggal 27 Juli tahun 2021, Greg menerima serangkaian pesan aneh dan mencurigakan dari ponsel ibunya. Dalam beberapa pesan, ibunya mengaku telah mencuri uang dari seseorang dan sekarang kabur ke Cina. Saat itu, Greg sedang diopname karena COVID, sehingga dia tidak bisa berbuat banyak. Setelah berusaha menelpon ibunya, tetapi tidak ada jawaban, Greg yang khawatir segera menelpon polisi untuk melaporkan ibunya menghilang. Seorang teman Louis mengaku sempat bertemu dengannya di sebuah supermarket pada pagi hari saat dirinya menghilang. Sedang teman Louis Kam yang mengenalkannya kepada Qusay Al-Jundi memberitahu polisi bahwa Louis ada janji temu dengan pemuda itu pada hari dirinya menghilang. Para petugas kemudian mendatangi properti yang dimaksud dan menemukan rumah itu dalam keadaan kosong. Yang aneh, di dalam rumah mereka melihat ada kotak bekas makanan, wastafel penuh piring kotor, dan sofa yang tampaknya baru ditiduri, seolah ada seseorang yang tinggal di sana.
Tetapi Louis Kam ataupun mobil BMW kesayangannya tidak ada di sana. Sedangkan Qusay Al-Jundi menolak berbicara ketika dimintai keterangan oleh polisi. Pada tanggal 28 Juli tahun 2021 atau 2 hari setelah Louis menghilang, mobil BMW-nya ditemukan di rumah seorang wanita yang juga terkejut saat mengetahui siapa pemilik asli mobil tersebut. Wanita itu mengaku membeli BMW milik Louis Kam dari seorang pengantar makanan bernama Mohamed Al-Abud, seharga setara 27,5 juta rupiah. Belakangan diketahui, Mohamed bekerja untuk resto kebab di mana Qusay Al-Jundi bekerja sebagai koki. Mohamed adalah warga negara Romania berusia 28 tahun. Dia sangat aktif di sosmed terutama TikTok. Pihak kepolisian segera menangkapnya atas tuduhan menjual properti curian. Dari postingan dalam akun TikTok-nya, diketahui Mohamed telah menghuni properti Louis tanpa izin beberapa hari sebelum wanita itu dilaporkan menghilang. Bahkan, dia sempat mengundang kekasihnya menginap dan berlagak seolah rumah itu miliknya. Ketika diinterogasi, Mohamed mengaku bahwa dia dan temannya Qusay Al-Jundi telah melakukan penipuan properti dengan target Louis Kam. Mohamed mengaku Qusay memperkenalkannya sebagai notaris kepada Louis Kam. Sehari setelah Mohamed ditangkap, pada tanggal 29 Juli tahun 2021, Qusay Al-Jundi ditangkap di kediamannya. Saat itulah, pihak kepolisian menemukan jasad Louis Kam dalam tong sampah di halaman rumah Qusay bersama dengan sarung tangan di mana DNA Qusay masih melekat. Di dalam rumah Qusay ditemukan pengering rambut di mana DNA Mohamed masih melekat pada kabelnya. Meski demikian, Qusay Al-Jundi dan Mohamed Al-Abud tetap bersikeras bahwa mereka tidak menghabisi Louis Kam. Berdasarkan rekaman CCTV dan sejumlah bukti yang ditemukan, pihak kepolisian kemudian menyusun dugaan mereka. Pada pertemuan tanggal 26 Juli, Louis tiba di properti sekitar pukul 3. Di sana dia bertemu dengan Qusay dan Mohamed yang diperkenalkan sebagai notaris. Penampilan Mohamed membuat Louis curiga sehingga dia membatalkan transaksi dan menolak menandatangani dokumen yang disodorkan oleh Qusay. Karena aksi penipuan itu gagal total, Qusay dan Mohamed nekat menghabisi Louis dengan kabel pengering rambut. 19 menit kemudian, Louis Kam meninggal dunia. Jasadnya dibungkus dengan spray dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Qusay dan Mohamed kemudian membayar jasa kurir untuk memindahkan tong tersebut ke rumah Qusay dengan harapan akan diangkut oleh petugas sampah keesokan harinya. Tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana karena mereka keburu tertangkap. Belakangan terungkap bahwa Qusay Al-Jundi ternyata sudah beristri dan punya 3 anak. Sosok Anare sebagai kekasih miliuner Qusay hanyalah karangannya. Qusay Al-Jundi dan Mohamed Al-Abud didakwa dengan tuduhan pembunuhan. Meskipun aksi mereka sudah terbukti, tetapi keduanya tetap bersikeras mengaku tidak bersalah. Pada tanggal 19 Januari tahun 2023, Qusay dan Mohamed akhirnya dinyatakan bersalah dan keduanya menangis saat putusan dibacakan. In my judgment, this is a case with a clear intention to kill. And in your case, Al-Jundi, the impact on your wife and the children she will be left to bring up. Al-Abud, although it might be said that Al-Jundi played the lead role in the long-running defrauding of Louise, I draw no distinction on the sentences to be passed on the two of you. The evidence clearly showed, and that you, along with Al-Jundi, did what you did out of greed. In my judgment, and taking into account all the aggravating and mitigating factors I have identified, the appropriate minimum term here is one of 35 years. The days on remand between arrest and now, will count towards that sentence, and so the minimum term will be one of 35 years, less the 549 days. Qusay dan Mohamed sangat sadis dan narsis karena setelah menghabisi korban yang tak bersalah, mereka bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan setelah kejadian, Mohamed masih menghuni rumah Louis dan sempat membuat unggahan TikTok yang memamerkan isi rumah itu seolah miliknya.
Greg, putra Louis, menyampaikan penyesalannya karena telah gagal melindungi ibunya dari tipu muslihat yang keji. Untungnya, kasus ini dapat segera dipecahkan sehingga Louis Kam dan keluarganya bisa mendapat keadilan. Jangan mudah tergiur pada keuntungan yang besar di atas kecurangan. Kata hati kita seperti alarm yang mengingatkan ketika bahaya mengancam. Karena itu, bila keraguan membayangi sebuah keputusan, maka sebaiknya jangan dilakukan. Sekian dulu kasus weekly hari ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung weekly dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih.